Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hanguluan, renungan harian pagi ini, Rabu 26 Februari 2025, dengan bacaan Alkitab dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kasih yang tidak terbatas. Mengasihi adalah salah satu sikap yang selalu kita lakukan. Namun, tanpa kita sadari kita mungkin hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, baik itu teman, sahabat, dan keluarga kita sendiri. Memang, secara manusiawi mudah untuk mengasihi orang-orang yang dekat kepada kita. Siapapun bisa melakukannya. Namun, yang tidak mudah untuk dilakukan adalah mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, membenci kita, apalagi memohon berkat Allah atas mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats renungan hari ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit yang dituliskan oleh Lukas. Suruhan ini dianggap sebagai ciri khusus orang-orang Kristen. Mengasihi musuh bukan berarti mengasihi mereka secara emosi, seperti menyukai mereka dan hal-hal yang mereka lakukan terhadap kita, melainkan menunjukkan perhatian dan keprihatinan khusus terhadap keselamatan kekal mereka. Kita harus mendoakan mereka dan berupaya dengan membalas kejahatan dengan kebaikan, untuk membawa mereka kembali kepada Kristus. Sebab, jika kita hanya berbuat baik dan mengasihi orang yang telah berbuat baik kepada kita, maka kita tidak lebih dari orang berdosa. Dalam bahasa Yunani ada 3 kata untuk kasih atau cinta. Yang pertama ialah eros, yang berfokus pada kasih antara 2 jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian, yang kedua disebut dengan philia, yaitu rasa kasih persahabatan atau yang sering kita sebut sebagai simpati. Tetapi dalam nats renungan hari ini, kata kasih yang digunakan adalah agape, yaitu sikap rela dan sudi untuk menginginkan keselamatan dan kesejahteraan bagi sesama. Musuh yang dimaksud dalam konteks saat itu adalah orang-orang yang menindas pengikut-pengikut Yesus, yang membenci, mencaci, dan menindas mereka. Dalam Lukas 23 ayat 34, kita dapat melihat Yesus sendiri berdoa bagi mereka yang telah menolak dan menyalibkannya. Yesus bertindak sesuai dengan ajaran yang telah Ia sampaikan dan memberi teladan bagi kita untuk mengasihi musuh. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menghadapi situasi yang menguji bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ketika kita disakiti atau diperlakukan tidak adil, apa yang seharusnya menjadi respon kita? Apakah kita hanya mengasihi mereka yang mengasihi kita?
melalui nats renungan ini. Kita dipanggil untuk terus mengasihi tanpa batas, baik kepada orang baik ataupun orang yang jahat di sekitar kita. Kita mungkin membenci apa yang diperbuatnya, tetapi sebagai sesama manusia, pribadi mereka harus selalu kita kasihi dan doakan. Mengasihi sesama akan mencerminkan kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hidup akan terasa aman dan nyaman dalam kasih. Kita berdoa. Ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, agar kami mampu mengasihi dan mendoakan orang yang membenci dan memusuhi kami, sehingga kami layak disebut anak-anak Allah. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Exile Samuel Haryanja. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.